Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7, yaitu dengan materi syarat sah salat berjamaah. Materi ini adalah lanjutan dari materi pertemuan kita pada minggu lalu, yaitu tentang pengertian salat berjamaah. Baik, marilah kita sama-sama awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu sayangi, seperti biasa, di sini ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 1.8 menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2.8 memahami perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. 3.8 memahami ketentuan sholat berjamaah. Dan yang terakhir 4.8 mempraktikkan sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Baik anak-anakku sekalian, di sini ibu akan menjelaskan tentang syarat sah sholat berjamaah. Apabila kalian ingin mengetahui lebih jauh tentang syarat sah sholat berjamaah, tolong disimak dan diperhatikan baik-baik penjelasan yang ibu akan sampaikan berikut ini. Syarat sah sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah itu dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya seorang imam. Yang kedua, adanya makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Ketiga, sholat itu dikerjakan pada satu majelis atau satu tempat yang sama. Dan yang keempat, sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Nah, itu adalah 4 syarat sah sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah tidak sah apabila tidak ada imam. Ya, begitupun sholat berjamaah tidak sah jika tidak ada makmum. Ya, jika tidak ada makmum namanya sholat sendiri atau munfarid. Ya. Terus berada dalam satu tempat. Jadi imam dengan makmum tidak boleh terpisah-pisah. Ya, atau dipisahkan oleh dinding atau satu tempat yang berbeda ruangan. Ya, itu tidak boleh. Kemudian gerakan makmum itu harus sesuai dengan gerakannya imam. Ya, makmum tidak boleh mendahului imam. Dan yang menjadi imam harus berniat sholatnya yang menjadi imam. Ibu contohkan misalkan dalam sholat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhas subhi raka'ataini imaman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, itu syarat yang pertama, adanya seorang imam. Yang kedua, adanya makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Ya. Adapun untuk makmumnya, ketika hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah, ibu contohkan seperti ini bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhas subhi raka'ataini ma'muman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangatlah penting.
Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat-syarat tersendiri. Ya, syarat menjadi imam di sini adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Ya, jadi menjadi seorang imam itu tidaklah mudah, harus mengetahui syarat-syarat rukun serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kemudian menjadi seorang imam itu harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi kalau kita merasa sholatnya membaca Al-Qurannya belum benar gitu ya, belum fasih, disarankan untuk tidak menjadi imam ya, karena menjadi imam itu adalah tugasnya sangat berat, memimpin jamaah atau makmum. Kemudian yang ketiga, seorang imam itu harus luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Pengetahuan agamanya, jadi ya memang harus memahami tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah sholat. Yang keempat, berakal sehat. Dalam arti di sini tidak gila, tidak stres ya. Menjadi seorang imam itu harus benar-benar dalam keadaan berakal sehat. Yang berikutnya, balik itu adalah sudah dewasa. Kemudian menjadi seorang imam berdiri pada posisi paling depan. Ya, jadi kalau seorang imam itu tidak sejajar dengan makmum apabila jamaahnya memang banyak. Kemudian seorang laki-laki, perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan. Ya, jadi seorang laki-laki itu boleh menjadi imam bagi laki-laki dan perempuan, tapi seorang perempuan itu boleh menjadi imam tetapi jamaahnya atau makmumnya harus perempuan ya. Jadi imam perempuan tidak boleh memimpin sholat jamaah laki-laki seperti itu. Dan kemudian tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Ya, jadi kalau bermakmum, kita sholat sedang bermakmum kepada orang lain, ya sudah, imamnya satu, jangan pindah-pindah seperti itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan yang selanjutnya, yaitu syarat-syarat menjadi makmum. Jika tadi Ibu menjelaskan tentang syarat menjadi imam, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama, makmum harus berniat mengikuti imam. Ya, jadi kalau memang berniat menjadi makmum ya, kita harus sudah diniatkan bahwa gerakan kita, sholat kita harus sama dengan sholatnya imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Ya, jadi kalau imamnya ruku, makmumnya harus ruku. Ya, misalkan imamnya sujud, ya makmumnya harus sujud. Seperti itu ya maksudnya. Kemudian seorang makmum itu harus berada dalam satu tempat dengan imam. Ya, seperti Ibu jelaskan di awal tadi bahwa imam dan makmum itu harus berada dalam satu tempat atau satu majelis. Yang keempat, posisinya makmum itu harus berada di belakang imam. Ya, jangan makmum berada sejajar atau di depan imam, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, yang terakhir, hendaklah sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, misalnya imamnya sholat asar, ya makmumnya harus sholat asar. Imamnya sholat zuhur, makmumnya pun harus sholat zuhur. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi ini penting untuk kalian ketahui ya, agar kalian jika akan melaksanakan sholat berjamaah itu sudah mengetahui syarat-syarat yang harus kalian lakukan. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang syarat sah sholat berjamaah.
Untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas pertanyaan kepada kalian. Silakan kalian jawab ya. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab atau kerjakan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud sholat berjamaah? Yang kedua, mengapa sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian? Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara imam dan makmum. Yang keempat, apa yang dimaksud munfarid? Dan yang kelima, yang terakhir yaitu sebutkan syarat menjadi imam. Nah, silahkan kalian kerjakan dan kalian jawab soal pertanyaan tersebut. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kumpulkan ke grup kelas masing-masing. Paham ya anak-anakku sekalian? Demikianlah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah sama-sama kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.